Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anu kusim kuring dihormat kakak yang paling tua, yang paling berjasa untuk kita semua, Wah Haji Mumu Muharram bersama istri tercinta yang menyayangi kita semua, Ibu Hajah Uju Duhan. Juga yang kita hormati Wayayet yang dalam hal ini Bapak Diding sudah tidak ada, meninggalkan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang lain, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati juga guru saya, guru kita semua, Bapak atau kita panggil Ande, Bapak Dr. Andes Kiai Hasyim Supardi, juga Bu Yayah, Bu Haji Yayah, mudah-mudahan dipaparin kesehatan, sarangan dan rezekinya sehingga ngajak lagi kita ke Guci. Juga yang terhormat Bapak Haji Oom Aroma, ini penghibur kita semua. Kalau nggak ada Haji Oom nggak rame. Lalu juga Bapak, juga Kakanda guru kita Bapak Haji Didi Sopandi, beserta Kakanda Ibu Ayi Eti Suhaiti, Ibu Haja Eti Suhaiti, juga istri saya tercinta Misum, juga yang lainnya, ponakan, cucu-cucu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang berbahagia. Yang ada di benak Mang Dodo, Bapak Idang adalah tokoh ayah yang bertanggung jawab buat anak-anaknya, buat keluarganya. Nah, tadi dikatakan sama anak-anak, kita manggilnya Bapak Idang aja. Siapa nama asli Bapak Idang? Siapa yang tahu? Salah. Namanya Jasun Al-Suja atau dipanggil Wauja. Atau ada yang manggil juga Bapak Upas. Ada yang manggil Bapak Upas tuh, Wato tuh, manggilnya Bapak Upas. Kenapa dipanggil Bapak Upas? Kita kupas. Selanjutnya Bapak Idang itu nama aslinya Bapak Jasun Al-Suja karena dia bekerja di sekolah, di SD. Beliau, mohon maaf bukan merendahkan, beliau bukan seorang guru, bukan seorang kepala sekolah, tapi penjaga sekolah. Nah, kalau sekarang mah office boy, di semuanya. Ada kelebihannya Pak Idang sebagai penjaga sekolah, dia paling dipercaya oleh tiap kepala sekolah. Contohnya apa? Mesin ketik baru di SD itu dibeli, disimpannya di rumah Bapak Idang, bukan di guru. Ya, jadi saya, itu bisa belajar mengetik karena ada mesin ketik itu. Oh. Mesin ketik yang taktek itu. Setiap pembelian di sekolah itu kayak beli alat kesenian itu nyuruhnya Bapak Idang, bukan guru. Berarti Bapak Idang itu orang yang terpercaya, itu yang harus kita ikuti di mana saja. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya apabila dikasih kepercayaan. Seperti sekarang Ajaka di masyarakatnya dipakai tuh jadi ketua Ramadan, jadi sekretaris hebat. Itu harus karena dipercaya, harus jujur. Selanjutnya Bapak Idang ini
ibunya siapa, ayahnya siapa. Maaf kalau salah, ibunya itu Mak Girang kalau disebutnya tuh, nama aslinya Makarisah ya Pak. Nah benar berarti lulus. Mayami juga dipanggil Mayami. Nah itu kenapa disebut Magirang. Magirang disebut Magirang itu karena di sini disebutnya Girang, daerah Girang. Magirang. Kayak Bapak Idang, kenapa disebut Bapak Idang? Karena ada di Dewi Idang, jadi dipanggilnya Bapak Idang. Jadi Haji Ade ada di Ciledug dipanggilnya Waduh, Waduh. Gitu. Kalau Om di Bogor dipanggilnya Bogor. Kalau Wai di Ragunan disebutnya Wow. Nah, terus Bapak Idang kerja di sekolah itu ada yang terkesan, Pak Idang itu bukan hanya kerja kayak office boy gitu aja. Itu di belakang itu ada pelataran luas itu Bapak Idang tuh rajin ditanamin palawija kayak kacang, timun. Itu guru-guru pada gratis ngambil diri. Juga Bapak Idang tuh kalau ada anak yang nakal, dia yang bagian ngomelinnya. Pernah suatu saat ada anak nakal dicewer Bapak Idang. Ternyata anak itu congehan. Bukannya. Jadi pas dicewer itu agak bau enak kayak ini. Kena itunya susunya kena tangan Pak Idang. Gitu ya. Jadi Pak Idang mah apa aja tuh di sekolahnya tuh kepake. Sama kayak anak-anaknya, Wah Mumu di kantornya kepake, Wah Ade di daerahnya kepake, Wah Om kepake. Saya mah belum dipakai tukang baju. Gitu. Nah Bapak Idang punya anak berapa? 7, meninggal 1. Nah, yang pertama siapa? Wamumu, nama aslinya Muharram. Yang kedua Wadidi, udah meninggal, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Yang ketiga Wahaji Ade, Wahaji Ade. Yang keempat Waoom tuh, Wahaji Oom. Yang kelima Wa'ai, Haji Ai. Yang paling cantik di antara kita Wa'ai. Yang keenam Waro. Ya, Waro dulu ya, Waro. Nah, dia mau meninggal di usia berapa, Pak? Usia 7 hari. Meninggal. Nah, terus selanjutnya itu lahir. Ya agak lama kali ya, Pak, dari meninggal. Lahir saya yang ke-7. Karena dia nggak ada jadi yang ke-6 gitu. Adapun hobi Pak Idang itu main bola. Jadi kalau ada cucu atau cicitnya Pak Idang main bola tuh dari keturunan Bapak Idang tuh Pak Idang jago main bolanya tarkam. Jadi apa striker ya? Striker. Jadi back. Ada Mang Oom juga ngikutin tuh main bola. Cuman baru nendang udah dipanggil Pak sama Pak Idang suruh pulang. Nggak jadi dia main bola. Nah, Bapak Idang itu berpesan ke Mang Dodo, ke Mang Oom tuh. Pertama, jangan jadi pemain bola ya Om ya. Karena itu kalau kita main bola ke lapangan diomelin. Nggak boleh jadi pemain bola. Kenapa? Udah aja jangan, kata Bapak Idang. Karena Ki Dodo nanya terus ke Bapak Idang, katanya kalau main bola mah cepet ribut. Jadi jangan ribut. Kita punya musuh gitu. Juga ada satu lagi nih ke Mang Dodo nasihatnya, jangan motong hewan. Karena Mang Dodo pengen tuh belajar motong, tapi kata Bapak Idang nggak tahu kenapa penyebabnya nggak boleh motong hewan, kata Bapak Idang. Itu. Terus yang terkesan buat Mang Dodo, Bapak Idang tuh
sama anak-anaknya baik ngeraih gitu ya. Terus pernah Bapak Idang itu sakit dibawa di Ciledug nih, Teresa di Ciledug. Nah saat itu Wak Adel masih ceramah, ada Wak Ai yang nganter. Wak Ai sama siapa Wak? Kamu ya? Bukan. Naik mobil pokoknya mah, lupa lagi sama siapa tuh. Sakit perut Pak Idang tuh, ditanya sama dokter. Kenapa Pak sakitnya? Ini ngerecek. Nah, bingung dokternya ngerecek apaan? Tanya ke Wak Ai. Wak Ai juga bingung neranginnya kalau ngerecek apaan. Bergejolaklah di dalam perut. Ya, itu saat itu juga pada ketawa, jadi ngerecek apa artinya ngerecek. Itu sekilas tentang Bapak Idang. Kita doakan mudah-mudahan Pak Idang diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kisah mie dibaca, diceritain oleh Wak Ai. Malah Wak Ai cuma lupa, udah bocoran di Kemang Dodo, tadinya dia mempunyai kenang-kenangan dari mie. Apa kenang-kenangannya? Wak Ai ngambil sendiri sapu tangan mie, sampai sekarang nggak pernah dicuci. Serius nggak pernah dicuci karena apa? Wangi mie-nya tuh ada terus. Jadi Wak Ai itu kalau rindu mie tuh banyak sampai rindu sama mie itu nyium gitu. Cuman nggak tahu bener nggak sih Wadi. Gitu katanya cerita. Cuman sayang sapu tangannya nggak dibawa. Kalau menurut sih kebayang sapu tangannya yang itu tuh, yang keren yang dibikin tuh. Kadang-kadang dipakai tutup boboknya aja. Ya mangga ayo baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Biai bermaksud sedikit bercerita tentang kisah ini, yaitu istrinya dari Bapak Idang ya, yang merupakan ibu dan nenek dari kita semua. Mie itu dilahirkan dengan nama Rohamah. Ini intonasinya nggak apa-apa. Bagus, iya. Jangan meninggalkan sundanya. Jangan nangis dulu. Jangan jadi tambun. Mie dilahirkan dengan nama Rohamah, dan setelah naik haji namanya berubah jadi Siti Rohmah. Beliau dipanggil Umi karena di Sunda kalau Umi itu panggilan untuk ibu. Nama ayahnya Umi adalah Bapak Suta dan ibunya Mas Sakti, atau kita menyebutnya dengan Ma'awun. Karena Ma'awun itu tinggal di Cikasau, makanya dipanggil Ma'awun. Yang sekarang tanahnya itu menjadi milik Waom. Ya, karena dulu Waom mungkin namanya. Mie sendiri dilahirkan di rumah yang sekarang dimiliki Biai, alhamdulillah. Hingga kemudian menikah dan berkeluarga dengan Bapak Idang. Semoga Allah memberkahi keduanya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mie adalah anak tunggal dari Bapak Suta dan Mas Sakti. Jadi tidak memiliki saudara kandung, tetapi memiliki saudara beda ibu seperti Mak Empan, Mak Eco, Mak Yuyu, Mak Ii. Setahu Biai kesehariannya itu Mie ya orang itu sering di rumah gitu. Jadi seorang ibu yang rajin mengurus rumah gitu, rajin ibadahnya, rajin puasanya. Bahkan misalkan Mie ke sawah juga itu puasa tuh nggak pernah ditinggal gitu. Sampai kalau pulang dari sawah itu Mie mah sampai ngalenghoy gitu karena haus gitu. Ya pulang-pulang dari sawah langsung tidur aja. Mie itu dulu
punya hobi yang kata Bima bagus banget itu ya. Jadi Mima senang undangan gitu. Jadi kalau ada orang hajatan itu Mima selalu datang gitu. Dimanapun di jauh pun datang undangan. Undangannya itu jadi disamper sama mantan, sama Eco gitu. Wah, ayo nyambungan. Gitu. Ternyata bagus ini. Isi bobokonya itu ini apa? Kadang opak, kadang raginan gitu. Kadang kalau jalan dulu mah kalau ada undangannya yang spesial banget itu bikin apel atau papais gitu, malam-malam bikin gitu apel sama papais gitu. Tapi kesini-sini karena mungkin karena kalau bikin apel sama papais itu rada ribet gitu ya. Jadi udah opak aja kalau nggak raginan. Nah itu kalau bikin opak itu jadi nutuan jangelnya itu waom. Nah, waom yang nutuan janggel gitu sampai jadi lembut gitu. Emun aya nu nyawer bagi 2. Terus biasanya yang bikin bulat-bulatnya gitu. Terus kalau udah kering dibeleng sama mie gitu dihalu gitu ya. Dibakar gitu dihalu gitu dibulak-balik sampai kuning gitu. Bagus banget opaknya tuh, enak gitu opaknya itu. Terus yang mie enak bikinnya tuh itu lagi kalau lebaran mie itu bikin lontongnya tuh bagus banget hijau gitu. Lontongnya tuh legit banget enak gitu. Apa karena direbusnya itu dihalu apa gimana ya? Soalnya kalau kita nyoba di Bekasi itu nggak bisa hijau gitu. Si daunnya tuh kadang merah gitu. Nggak tahu pengaruh halu atau nggak tahu apa ya. Jadi nggak bisa ngikutin mie gitu. Itu mie itu dulu tuh sehari-harinya itu kalau beli makanan buat lauk itu di Birui, kalau enggak di Bapak Rohman gitu. Ya belinya tuh paling ya sekitar oncom, urap gitu-gituan aja, nggak pernah royal, mie itu nggak pernah mewah mungkin karena ini kan ekonominya juga ya nggak ini. Tapi dulu biasanya tuh suka ini sama Bapak Idam tuh karena mungkin Bapak Idam tuh gajinya tuh kecil ya. Jadi punya uang tuh kalau habis gajian aja. Jadi kalau habis kalau ini tuh suka suruh ngutang ya itu suruh ngutang ke Mang Abdul atau ke Bapak Ita. Jung nganjuk heula katanya. Nganjuk itu sabun. Nganjuk sabun, gula gitu. Terus biayain ngutang gitu. Dicatat sama Mang Abdul atau sama Bapak Ita gitu. Sok iya sudah itu ku bapak dipasihan baik gitu kan. Jadi kalau udah gajian baru dibayar ke bapak Ita apa ke Mang Abdul itu gitu hutang-hutang itu. Dulu tuh waktu yang masih udah sekolah SMP itu. Jadi kalau dia pulang sekolah itu udah disiapin beras tuh sama itu kayaknya sih seliter ya. Beras seliter sama uang 1.000 di atas berasnya tuh gitu. Jadi sok ceneta nyamuk katanya. Terus sarebuna jangan dideuna gitu. Jadi beda masak gitu ya. Terus ya 1.000-nya lah dibeli apa gitu yang namanya 1.000 ya. Dapat tempe berapa gitu. Iya, ya sih alhamdulillah ya gitu. Itu kalau pengen makan telur itu jangan dulu ya. Kalau pengen makan telur dulu suka ngutang. Baru bisa makan telur. Sedikit tambahin, kalau masalah telur malah kalau Bapak Idang pengen makan telur juga pasti nggak percaya. Anak-anak tahu nggak telur tembuk?
Bapak Idan digorengin telur itu ya Pak ya. Pak Ai saksi. Pak Idan saking pengennya makan telur tapi nggak mau ngambil jatah anaknya, telur tembuk Pak. Telur busuk itu. Ya, Kacing calang. cacing calang. Ya dulu tuh kan ya karena uang nggak ada ya Bapak Idang tuh kalau makan kan habis asar. Katanya Bapak Idang makan habis maghrib dia pantang makan habis maghrib. Dia yang perhatian kalau habis maghrib itu Bapak sama tengah lalu nggak ada makanan. Dia inisiatif gitu. Kalau beras makannya ya alhamdulillah banyak. Terus dibikin tepung sama bawang ke beras itu. Biar kalian aja tuh si tepung itu ngutang dulu gula merahnya ke mama Uha. Dia bikin papais itu papais tepung dalamnya gula. Biar habis maghrib ada yang bisa dimakan. Kadang kalau kasihan bosan gitu kalau dibikinin papais terus kali ya diganti bikin gegeplak. Kan kalau gegeplak sama tepung sama gula merah kan ngutang di mama Tuhan. Ya kalau nggak bikin papais ya bikin gegeplak biar ada makanan buat gue sama bapak. Terus kalau ada sisa tepung yang habis ditepung sama bawang itu kan ada tepung yang kasar gitu. Sama mie itu dikasih air sama garam sama kelapa terus digarang itu namanya dumpling itu. Namanya dumpling anak-anak. Itu makanan yang sering dijumpai kecil itu. Jadi paling senang kalau nungguin Ade datang. Terus kan padahal bapak sama itu punya ayam tuh yang miara gitu. Tapi nggak boleh dipotong itu ayam. Kecuali ayam itu sakit makan karet baru boleh dipotong buat dimakan. Tapi katanya oke kalau ayam dari Bali. Wah. Potong ayam. Ayam nalaskin berek orang namanya ke batu ya. Iya kalau pengen sop ayam tuh sama kan bapak Idang suka motong ayam. Upah motong ayam itu dikasih sop ceker ayam tuh sama mak waktu tuh upah motong ayam kan bapak tuh. Ya. Kalau makan ayam tuh kalau ada pulang baru alhamdulillah makan ayam. Ini kebiasaan ini tuh kalau bulan puasa itu ya, mie itu senangnya tuh makan rujak bodong. Tahu nggak bodong? Bodong itu semacam air. Bodong itu dicampurin gula cakar, diaduk-aduk itu mie suka banget kalau bulan puasa tuh makan gituan. Sama ada roti tawar sama sambal oncom. Saya. Tapi yang paling berkesan ya semua juga sih berkesan sama bapak sama kita ya. Yang suka teringat itu dulu karena bulan puasa tuh karena nggak ada uang, nggak ada makanan gitu ya. Jadi kalau bulan puasa itu zaman dulu di sini ada pohon tebu di depan mamamu. Dia itu suka nyuri tebu di situ tuh buat buka puasa. Jadi di dapur itu kan maraneho gitu ya, di sini raranjangan. Jadi biasanya makan tebu aja buka puasa tuh sama wawa sama Melodo narado begitu ya. Tebu gitu ya. Iya, kadang kalau nggak tebu ya ini bakal cembuah gitu mulungan mangga gitu ya. Makan bakal cemangga gitu sama Puasa katanya. Hari ini ngepat Roma kira itu kalau nyenget patromak itu kalau ada yang mau pulang tuh nyenget patromak. Jadi kalau ada pulang itu ya. Pokoknya kalau ada pulang enak nyenget patromak, potong ayam, iya gitu, ya. Kalau lebaran juga dibawa ke Cirebon deh.
sekian dari Dian Memang mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Idang itu betul tadi namanya Bapak Jasum Al-Suja. Nama yang dari lahirnya adalah Suja. Mengapa menjadi Jasum Al-Suja? Karena pada waktu itu Bapak Idang mau masuk jadi pegawai negeri. Nah, usianya sudah lanjut. Jadi ukuran pegawai negeri itu harus jangan di atas 40 tahun. Karena mungkin kata Ibu Karisahnya itu ya, katanya begini. Jadi turunan kita semuanya itu adalah kudratnya adalah menjual jasa. Kudratnya itu, keturunan itu menurut ibunya Bapak Suda itu. Menjual jasa itu kita mengabdikan ke negara, menjual tenaga kita, menjual ilmu kita. Beda dengan pembisnis, pedagang beda. Kalau kita kudratnya sebagian besar adalah keturunan Bapak Idang, keturunan Mak Arisa itu adalah menjual jasa. Jadi pejabat, jadi pegawai pemerintah itu jasa. Nah makanya Bapak Idang pada waktu itu sudah 40 tahun lebih dikudratkan untuk masuk jadi pegawai negeri melalui penjaga sekolah tadi. Nah, itu akhirnya tidak bisa karena ijazah yang aslinya itu usianya sudah lanjut. Jadi oleh kepala sekolah di SD Lewikidang itu diusahakan mencari ijazah yang usianya muda, namanya Jasum. Pada waktu jadi namanya Bapak Haji ditambah Jasum Al-Suja. Nah terjadi pada tahun 73 kalau nggak salah Bapak Idang itu baru masuk jadi pegawai negeri. Itu cerita namanya. Sampai pensiun Bapak Jasum Al-Suja. Itu cerita mengapa namanya itu menjadi Jasum. Kemudian Bapak Idang itu memang betul orangnya awal sebelum jadi pegawai negeri itu profesinya adalah pertukangan, tukang tembok, tukang pembangunan, tukang bangun. Kadang-kadang bekerjanya bangunannya di daerah Panyikiran, kemana-kemana tadi untuk menutupi kehidupan tadi yang diceritakan oleh Idang. Nah itu juga pada waktu itu upah tukang dengan kehidupan itu tidak seimbang. Bahkan pada waktu itu guru juga digaji oleh pemerintah hanya untuk membeli 4 liter beras. Jadi pada waktu situasi kondisi ekonomi sangat susah. Nah itu sekilas itu. Kemudian Bapak Idang itu profilnya adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab tadi. Cuman Bapak Idang kalau kata orang Sunda mah galak, ke anak teh galak, termasuk ke Mang Haji Ade. Tadi sana janji baik kalau kalau lampu keramat teh datang Mang Haji, kemudian hayang endok ke datang Mang Haji. Bukan berarti Mang Haji disimak, kan sebetulnya mah Bapak Idang itu pikirannya ingin ada anak yang berpendidikan tinggi. Haji kuliah di Jakarta, jadi modalan tuh Bapak Idang, tidak dimodali. Dia berjalan sendiri, rezeki dari mana dibantu. Akhirnya yang pertama ada anak Pak Haji menjadi sarjana, ya Pak Haji alhamdulillah. Itu kemudian tadi sekilas Bapak Idang seperti itu ya. Kemudian gua sekarang mau sedikit nyentil yang menceritakan Bapak Idang Bi Ai pada waktu kecilnya itu sangat manja. Mandi jarang.
sering disuruh nginep di sini, di sini di Balakanjar. Di Balakanjar. Kalau ada tamu, terutama orang Gandu, dia takut, tidak mau ke rumah, nangis saja. Takut. Sampai uang nunggu aja di kebun di pinggir sungai itu tuh. Supaya tamu itu pergi dulu. Kalau masih ada tamu yang mau. Terus ditunggu. Yang terkesan oleh Uwa kan suka nginep. Ya itu di sini di Uwa. Dia tidur tidak mau, harus ada di tengah antara Uwa dengan Mbak Ucu. Takut, kalau ada toke di sana takut. Dari tidurnya antara Uwa Mbak Ucu. Ya itu kesan dia seperti itu, dari terlalu manja, takut. Nah, jadi hayang pulang tengah peti harus diantar terlebih tidak. Nah, itu pang-pang kalau tidur tidak mau dipisahkan di tengah-tengah Uwa aja. Nah, kemudian sudah besar, Bapak Idan gajinya walaupun kecil, kalau mau lebaran, baju tidak mau baju yang jelek, harus beli ke Cirebon. Nah, jual palet 3 kintal untuk beli baju beres. Aduh. Princess. Nah, itu salah satu kisah BAI. Makanya alhamdulillah sekarang anak cucu kita hanya orang bisa dibahagiakan semua. Kemudian profil Bapak Idang bukan orang yang menggantung ke orang lain. Wah lahir tanggal tahun 50 Hiji. Uang mungkin pada waktu itu umur 3 tahun 4 tahun begitu. Bapak Idang itu sudah berpikir memproduksi gula tebu, nanam tebu di tanah ini pribadi, nanam tebu, kemudian mengadakan penggilingan tebu di sini, di rumah yang sekarang di pinggir Pak Opak. Nah, di sini gua dinilai bahwa Bapak Idang otaknya tetap berusaha. Walaupun pada waktu kecil ngabulkan magiling, nah kemudian gula tebunya diproduksi kemudian dijual, itu Bapak Idang akhirnya orang yang berpikir untuk memajukan kehidupan. Alhamdulillah kita semua berkat kegigihan Bapak Idang kita jadi seperti ini. Salah satunya adalah pendidikan Bapak Idang yang istilah orang kampung itu galak Pak Idang. Wah bukan bohong kalau Bapak Idang misalnya wah sekolah nggak mau ya, Bapak gua mah dari sini di Balakanjar nggak dicidang datang kadio, wah dari tenggelam ku kenapa? Pok kata pelingganan itu, uyut di sini kami nyarekan ke Bapak Idang, saking kuat kadang dosa sekolah teh ditenggelam. Nah, jadi akhirnya mah di sini galaknya orang tua itu bukan berarti tidak sayang terhadap anaknya. Akhirnya wah sekarang berpikir juga, alhamdulillah berkat Bapak jadi galak, wah jadi mandiri, jadi disiplin. Alhamdulillah. Bapak Idang itu sangat waktu dulu wah mau masuk STM itu kan waktu dulu mah nggak bayar uang bangunan tapi harus bawa bangku dan kursi masing-masing murid kan itu Majalengka. Bapak Idang sampai 10 hari bikin bangku, bikin meja. Gak belum ada mobil, belum ada motor, dipanggul dari Leuwi Kidang ke Majalengka. Disetorkan bangku sama meja. Itu waktu masuk SMA. Itu sekilas karena waktu mungkin masih banyak yang mengenang kisah-kisah orang tua kita yang intinya memperlihatkan kesungguhan orang tua kita untuk membesarkan anaknya, untuk mendidik anaknya, walaupun Bapak Idangnya pendidikannya hanya sebatas SD saja. Itu saja barangkali, nanti persilakan ke pembicaraan lain, barangkali temuan luas sementara itu, walaupun
Uang masih banyak sebetulnya cerita-cerita ini termasuk keturunan kita segala macam. Bila terpikir dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di dunia orang disebut kaya karena banyak hartanya, dan di dunia orang disebut miskin karena tidak punya harta. Di akhirat orang disebut kaya karena banyak amal ibadahnya, dan di akhirat orang menjadi sengsara karena kekurangan amal ibadahnya. Orang kaya atau miskin di dunia itu ditentukan oleh Allah. Orang kaya atau miskin di dunia itu Allah yang menentukan. Jadi kalau ada di antara kita yang jadi orang kaya, memang Allah sedang menentukan itu. Dan kalau ada di antara kita yang sedang berkekurangan, emang itu Allah menentukan kita dalam kekurangan. Tapi jadi orang kaya dan orang miskin di akhirat, kita yang menentukan sebenarnya. Kita mau jadi orang kaya di akhirat, kita yang menentukan. Kita mau jadi orang miskin di akhirat, itu sebab kita yang menentukan. Kapan menentukannya? Sekarang. Maka oleh karena itu, dari pesan ini yang pertama, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah itu kita jadi kaya di akhirat. Saya sangat prihatin dan sangat rugi, sangat sedih kalau kita di dunia jadi orang kaya dan kita menjadikan diri kita sebagai orang miskin di akhirat, karena di dunia kita tidak mau ibadah. Saya ingat satu kalimat dari Emas Sakti almarhumah. Emas Sakti itu adalah ibunya Umi. Kata beliau dengan bahasa Sundanya, saya kutip seperti ini: Sapu hari purna oge, 5 waktu maulah ditinggal. Sapu hari purna oge, 5 waktu mah ulah ditinggal. Bahasa kitanya mah, seapapun repotnya kita, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Maka mengingat hal itu, saya pesan kepada bapak-bapak, saudara-saudara kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Dengan itulah kita menentukan di akhirat mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Apalagi bapak-bapak kita laki-laki, usahakan dan berusahalah sholat 5 waktu itu di masjid. Kata guru saya, kalau kita sholat di rumah, pakaiannya jangan pakai sarung, jangan pakai baju koko, jangan pakai peci. Kalau kita laki-laki sholatnya di rumah, pakaiannya mukena, pakainya pakai mukena. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bercerita tentang, mohon maaf, keluhan almarhum Bapak Ida. Beliau berusaha menyekolahkan anak-anaknya. Ada beberapa kalimat saya dengar dari beliau itu. Apa kata dia? Dulu aing terbuncer-buncelik nyekolakeun anak, boro-boro ngagayaan nanya ge henteu. Suga nanyakeun suja mane kumaha nyekolakeun anak teh. Henteu. Jadi saya sampaikan ada secercah mungkin ya kekecewaan, dan itu jadi pelajaran bagi kita. Oh, kalau begitu kita sama saudara-saudara tuh harus care. Kita sama saudara-saudara harus perhatian. Syukur-syukur kita bisa ikut membiayai atau apa. Paling tidak nanya. Ini kamu nyekolahin anak tuh gimana? Anu. Itu bisa mengobati orang yang sedang berkekurangan. Itu yang saya terima dari Bapak Ida seperti itu. Maka oleh karena itu kita berusahalah untuk masing-masing kita perhatian sama saudara-saudara. Kalau bisa kita bantu, kalau tidak minimal nanya. Anak ada saudara kita mau nyunatin, tanya sama kita gimana biayanya, ada apa tidak, gitu ya. Kalau ada ya syukur, kalau enggak apa yang bisa saya bantu, apa 1 liter 2 liter begitu. Itu emang yang saya dapatkan
keluhan dari Bapak Ida. Wallahu a'lam. Saya yakin bukan karena saudara-saudara dari Bapak Idam tidak care kepada anak-anak Bapak Idam. Sesungguhnya mah banyak membantu. Hanya saja saudara-saudara Bapak Idam ketika ngasih kepada anak-anak Bapak Idam itu mereka tidak cerita. Wah almarhum Maudi yang saya tahu pernah ngasih uang ke Uang Mumu, ya yang beli kertas dengan bersekolah di STM itu. Saya kalau ke sini diajak makan sama akidahnya, sama dadar telur, sama apa, pulangnya dikasih kaos singlet, masya Allah. Jadi sungguh banyak kenangan. Tapi itu jadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Coba kita dengan saudara-saudara, dengan teman-teman itu care. Subhanallah. Insya Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan seperti tadi disampaikan oleh BI bahwa sepertinya kita dulu hidup kok sedih amat, sengsara banget. Sesungguhnya saudara-saudara, itu kita segitu tuh yang mohon maaf punya sawah, punya padi, punya beras, dan banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita saat itu yang lebih sengsara daripada kita, lebih sengsara daripada waktu BI pengen makan sama telur mesti ngutang dulu ke Mama Uha. Banyak yang lebih dari kita. Sampai Mang Dodo cerita, Mainung ke Mainung ngobrol sama Bapak Idam. Sudah mun maneh teu boga tangkil macam aing makan aing dahar jeung naon. Jadi ada Mainung tuh kalau mau makan metik daun meninjau lalu direbus segitu-gitu. Jadi ya kita sedih dengan kondisi seperti itu. Tapi ada yang lebih banyak lagi, banyak orang-orang yang minjem beras ke Bapak Idam, ke Emi gitu. Jadi ya. Kemudian memang saya juga merasa kalau saya datang itu petromak dinyalakan. Kenapa demikian? Sesungguhnya saya bukan dimanjain, tapi dikhawatirkan. Saya termasuk orang yang sangat dikhawatirkan oleh Bapak Idam. Kenapa demikian? Tekadnya itu. Jadi saya sekolah di IAIN semester pertama itu dibiayai oleh almarhum Bapak Didi. Beliau kondektur di Mayasari. Dikasih duit sama dia. Kalau pulang juga barang oleh dia. Semester 2 dibiayai sama Bapak Didi, sama almarhum itu. Terus saya semester 3 Wak Didi nikah sama Wayaya. Waktu nikahnya diantar sama Wak Mumu. Waktu Bapak Diding menikah sama Wayaya, itu Bapak Idam di jalan tuh mau pulang ke sini, saya mau ke Ciputat. Bapak Idam nanya, "Ari maneh kumaha adek?" "Ari maneh kumaha adek?" Kenapa demikian? Karena Wak Diding udah nikah dengan Wayaya. "Ari maneh kumaha adek?" "Ah, sabisa-bisa we Pak." Terus naon? Itu ada dekat kampus itu tukang bikin batako. Kata saya mau coba tuh mau kerja di situ asal bisa sekolah aja. Ya udah begitu. Bapak Idam pulang, saya kembali ke Jakarta, ke Ciputat. Tapi kemudian ada orang Jatiwangi, orang PUI, Bapak Zainuddin Qori ngumpulin tuh teman-teman, saya mau di Majalengka, ngumpul di dia yang aing. Ditanya, "Mana di mana?" "Di Leuwi Bidang, Pak." "Oh, kenal sama Pak Anu?" "Mohon." "Kamu dari mana?" "Dari Cirebon." "Dari apa?" "Nah, saya punya sekolah SD, saya punya sekolah. Kamu ngajar ya di rumah mereka?" "Siapa?" Jadi saya disuruh privat dari Ciputat ke Manggarai, cium pantat bau. Itu seminggu 2 kali. Dari situlah saya bisa sekolah, bisa apa. Terus terang kalau uang mau pulang itu ngumpulin duit dulu. Ya benar. Di Ciputat ngumpulin, saya nggak berani pulang kalau saya nggak bawa duit. Ngumpulin. Kenapa demikian? Tidak ingin kelihatan oleh Bapak Idam bahwa saya kekurangan duit. Ngumpulin, boleh ngumpul pulang. Alhamdulillah. Jadi
mohon jangan sampai ya emang begitu adanya ya. Barang yang si Dodo. Alhamdulillah. Ya begitulah. Jadi tapi yang jelas bagi kita pesan dari saya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kehidupan kita di dunia ditentukan oleh Allah, kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh kita sendiri. Yang kedua, pada perhatian sesama kita, syukur-syukur bisa membantu, minimal nanya. Itu harusnya mah kita juga nanya sama Mang Didi sama Biain itu budak si Dina kumaha kuliahna gitunya gitu. Nah yang ketiga terakhir dari saya, Bapak saudara-saudara, kita semua ini keturunan Bapak Idang dan Umi ini masing-masing punya kemampuan. Masing-masing punya kemampuan dan masing-masing punya kelebihan. Yang kedua, masing-masing kita punya kelemahan, Bapak. Masing-masing kita punya kelemahan. Oleh karena itu, dengan kemampuan yang ada kita bantu yang lain. Dengan kelemahan yang ada kita memaklumi keadaan orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.